Alisson dan Salah rela tukar penghargaan pribadi demi gelar Liga Inggris. Liverpool sendiri mendapatkan sedikit hiburan meski gagal menjadi juara Liga Inggris musim ini. Dua pemainnya mendapatkan penghargaan personal. Alisson Becker mendapatkan penghargaan Golden Glove sementara Mohamed Salah meraih gelar sepatu emas. Meski demikian, menurut Andrew Robertson, Alisson dan Salah rela menukar penghargaan tersebut demi gelar Liga Inggris. Mohamed Salah ingin balas dendam ke Real Madrid. Beberapa waktu yang lalu, Salah pun menyatakan bahwa ia ingin bermain melawan Real Madrid di final Liga Champions. Bintang asal Mesir itu bertekad untuk balas dendam atas kekalahan pada tahun 2018 yang lalu. Real Madrid akan berhadapan dengan Liverpool di partai final Liga Champions musim ini di Stade de France, Paris pada akhir pekan ini. Ini merupakan ulangan partai final edisi 2018 yang lalu. Kala itu diketahui Los Blancos sukses memegang Liverpool dengan skor akhir 3-1 dalam laga yang digelar di Kiev, Ukraina. Bahwa Spurs ke Liga Champions tidak lantas buat Conte akan bertahan. Tottenham Hotspur kembali memenangkan persaingan untuk lolos ke Liga Champions musim mendatang. Antonio Conte berhasil memimpin Spurs hingga akhirnya mengakhiri Liga Inggris di posisi yang keempat. Conte mengakui membawa Spurs ke posisi 4 seperti membawa sebuah tim juara. Namun nyatanya keberhasilan itu tidak menjamin Conte akan tetap bertahan lama di Tottenham Hotspur musim mendatang. Keluarga Glazer janjikan dana belanja yang memadai untuk Erik ten Hag. Keluarga Glazer selaku pemilik dari Manchester United menunjukkan keseriusan mereka untuk mendukung Erik ten Hag. Mereka memastikan bahwa sang manajer akan dibekali dana transfer yang memadai untuk belanja pemain yang baru pada musim panas nanti. Menurut gosip yang beredar, Ten Hag minimal akan mendapatkan 4 pemain yang baru. Ia ingin merekrut striker, 2 gelandang, dan 1 bek tengah di musim panas kali ini. Usai rebus Scudetto, Sandro Tonali ingin menangkan Liga Champions bersama AC Milan. Gelandang AC Milan Sandro Tonali tengah bersuka cita. Tim yang ia bela keluar sebagai juara Serie A Italia pada musim ini. Sebagai pemain profesional yang terhitung belia 22 tahun, Tonali mengincar prestasi yang lebih tinggi. Saya bermimpi memenangkan Liga Champions bersama AC Milan, namun tidak ada perasaan yang lebih baik pada saat ini sebagai juara Serie A Italia, kata Tonali selepas kepastian AC Milan juara. Erik ten Hag menantang dominasi Guardiola dan Klopp di Liga Inggris. Manchester City dan Liverpool mendominasi persaingan di Liga Inggris dalam beberapa musim terakhir. Pep Guardiola baru saja mengantarkan Manchester City menjadi juara Liga Inggris musim ini. Sementara itu Liverpool bersama Jurgen Klopp memang baru juara Liga Inggris 1 kali pada tahun 2019-2020 yang lalu. Namun Reds kerap menjadi pesaing terdekat Manchester City dan tak jarang membawa persaingan perebutan juara sampai pekan terakhir. Erik ten Hag akan menjadi pendatang baru di Liga Inggris saat eranya bersama Manchester United dimulai pada musim mendatang. Pria asal Belanda itu yakin era duopoli Guardiola dan Klopp di Liga Inggris akan segera berakhir. Pemain Manchester United ada masalah dengan Bruno Fernandes. Ada sedikit percikan dalam tubuh Manchester United. Kabar menyebutkan kalau para pemain klub berjuluk The Red Devils itu tidak menyukai Bruno Fernandes. Entah mengapa penampilan Bruno mengalami penurunan pada musim ini. Pemain berusia 27 tahun tersebut cuma sanggup memproduksi 10 gol saja dan juga 14 assist meski tampil sebanyak 46 kali. Dan seperti yang dilaporkan Manchester Evening News, ini dianggap sebagai masalah oleh para pemain Manchester United lainnya. Mereka mengkhawatirkan inkonsistensi distribusi Fernandes dalam beberapa pertandingan. Bukan cuma Bruno yang dianggap sebagai masalah oleh pemain Manchester United. Sang kapten mereka yakni Harry Maguire juga diklaim tidak cukup bagus oleh para penggawa The Red Devils lainnya. Barcelona putuskan tidak akan permanenkan Adama Traore. Biar sudah harapan Adama Traore untuk memperkuat Barcelona lebih lama. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Barcelona tidak akan mengaktifkan klausul dari sang pemain. Jadi Traore akan dipulangkan ke Wolverhampton.
Menurut laporan Romano, ada beberapa penyebab mengapa Barcelona tidak akan mempermanenkan Adama Traore. Yang pertama, karena stok pemain sayap mereka sudah memadai karena mereka kedatangan Ferran Torres di musim dingin kemarin. Selain itu, Ansu Fati juga sudah pulih dari cedera, jadi Barcelona tidak butuh tambahan winger yang baru. Zlatan Ibrahimovic indikasikan bakal pensiun. Kontrak Zlatan sendiri akan habis pada musim panas ini. Alhasil ada banyak spekulasi mengenai masa depan dari sang striker tersebut. Zlatan menyadari bahwa kontraknya akan habis dalam waktu yang dekat ini. Sementara ada banyak spekulasi beredar mengenai masa depannya tersebut. Ia mengaku belum memutuskan apapun mengenai masa depannya, namun ia berjanji akan segera mengumumkan mengenai keputusannya itu. Zlatan mengakui bahwa ia mengalami kesulitan bermain di level tertinggi pada saat ini. Ia menyebut bahwa fisiknya sudah tidak kuat lagi untuk bermain di level yang tertinggi. Jadi ia mengindikasikan bahwa ia tidak akan melanjutkan karirnya di AC Milan dan akan segera gantung sepatu pada musim depan. Thomas Tuchel diminta satsat di bursa transfer musim panas. Sebuah harapan diapungkan oleh Thomas Tuchel jelang dibukanya bursa transfer musim panas. Ia ingin Chelsea bergerak cepat di bursa transfer jika hukuman mereka telah dicabut. Saat ini manajemen Chelsea sedang mengurus perizinan dengan pemerintah Inggris. Karena mereka saat ini sudah memiliki pemilik yang baru, yakni konsorsium yang dipimpin oleh Todd Boehly. Tuchel berharap bahwa sanksi yang didapatkan Chelsea ini bisa segera diangkat. Tuchel menyebut bahwa proses transfer pemain tidak mudah. Klub butuh waktu untuk meyakinkan sang pemain incaran mereka mau pindah menuju Stamford Bridge. Jadi Tuchel ingin manajemen Chelsea satsat di bursa transfer kali ini karena ia takut pemain-pemain yang ia incar ditikung oleh tim yang lain. Tampil ciamik, Arsenal segera perpanjang kontrak dari Mohamed Elneny. Football London mengklaim bahwa Elneny tidak akan pindah dari Arsenal. Ia akan memperpanjang kontraknya di Arsenal pada musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Mikel Arteta sudah meminta manajemen Arsenal untuk memperpanjang kontrak dari Elneny. Secara keseluruhan, ia puas dengan kinerja dari sang pemain. Ia percaya bahwa pemain timnas Mesir itu bisa memberikan dampak yang besar untuk timnya pada musim mendatang. Arsenal dikabarkan hanya memberi kontrak jangka pendek kepada sang gelandang. Ia akan diberi kontrak berdurasi 1 tahun saja, namun ada opsi perpanjangan selama 1 tahun di klausulnya tersebut. Divock Origi, Liverpool memiliki tempat khusus di hati saya. Divock Origi kerap mencetakkan gol-gol penting saat dimasukkan sebagai pemain pengganti. Contohnya ketika Liverpool jadi juara Liga Champions pada musim 2018-2019 yang lalu. Sayangnya Divock Origi tak akan lagi membela Liverpool di musim mendatang. Kontraknya di Anfield Stadium berakhir pada musim panas 2022 ini. Liverpool pun sudah menggelar seremoni perpisahan dengan Origi di laga lawan Wolverhampton di Anfield Stadium kemarin. Usai laga, pemain berusia 27 tahun tersebut mengatakan dirinya merasa terhormat bisa membela Liverpool. Divock Origi memang cuma menjadi pemain pengganti, namun ia bisa disebut sebagai super sub. Origi pun sangat dicintai oleh para fans Liverpool, dan mereka tak ragu melabelinya sebagai seorang legenda. Status yang tentunya tak disematkan secara sembarangan kepada sang pemain. Terkait status itu, tentu saja Origi merasa sangat bahagia. Resmi, Aston Villa datangkan Boubacar Kamara. Dari sekian banyak tim yang sudah mulai terjun di bursa transfer, Aston Villa menjadi tim pertama yang resmi memperkenalkan amunisi terbarunya. The Villain resmi memperkenalkan pemain baru mereka, yakni Boubacar Kamara dari Marseille. Informasi tersebut sudah resmi dikeluarkan oleh Aston Villa melalui Twitternya dan juga situs dari klub mereka. Dilansir dari Twitter Aston Villa, Boubacar Kamara akan berseragam Aston Villa hingga 5 tahun ke depan, tepatnya hingga tahun 2027 mendatang. Menurut informasi dari Transfermarkt, Boubacar Kamara dilabeli oleh Aston Villa sebesar 25 juta pound sterling. Kedatangannya diharapkan bisa membawa pengaruh positif kepada klub serta pelatih mereka, yakni Steven Gerrard. Kylian Mbappe gagal didapatkan. Real Madrid fokus boyong Cristiano Ronaldo dari Manchester United. Raksasa La Liga Spanyol, Real Madrid dikabarkan langsung mengalihkan fokus mereka kepada bintang Manchester United, yakni Cristiano Ronaldo, usai dipastikan gagal menggait Kylian Mbappe dari PSG.
Keputusan ini cukup mengejutkan mengingat sebelumnya Mbappe gencar dikabarkan sudah sepakat untuk pindah ke Real Madrid dengan status sebagai bebas transfer. Selain Ronaldo, Real Madrid juga masih bernafsu memboyong Robert Lewandowski yang sudah menyatakan ingin hengkang dari Bayern Munchen, serta Ousmane Dembele yang kontraknya habis di Barcelona. Kabarnya strategi transfer Real Madrid pada musim panas nanti bakal tergantung pada hasil yang didapatkan oleh tim asuhan Carlo Ancelotti pada partai final Liga Champions kontra Liverpool akhir pekan mendatang. Barcelona tertarik tampung mantan bek kiri milik Real Madrid. Marcos Alonso dikabarkan ingin meninggalkan Chelsea dan ia berharap bisa kembali ke Spanyol. Laga yang bersambut Barcelona sedang mencari bek kiri yang baru dan Barcelona tertarik untuk menampung ex bintang Real Madrid tersebut. Blaugrana disebut-sebut telah menjalin komunikasi dengan Alonso dan kedua kubu telah bersepakat untuk bisa bekerja sama. Namun sayangnya hingga sampai saat ini belum ada hitam di atas putih. Barcelona ingin menambah opsi di berbagai sektor dan salah satunya di area bek kiri. Diketahui dalam beberapa tahun terakhir Blaugrana hanya bisa mengandalkan Jordi Alba. Tampil impresif di Liga Eropa, Kostic masuk dalam radar Juventus. Juventus dikabarkan mulai mempertimbangkan untuk mendatangkan winger Eintracht Frankfurt yakni Philipp Kostic pada bursa transfer musim panas mendatang. Performa impresif Kostic di Liga Eropa musim ini menjadi salah satu alasan ketertarikan Bianconeri. Sukses mengantarkan Frankfurt ke singgasana juara. Winger yang kini berusia 29 tahun itu menyabet penghargaan pemain terbaik di Liga Eropa pada musim ini. Kostic hanya satu kali absen dalam 13 pertandingan Frankfurt di Liga Eropa musim ini. Namun dari 12 penampilan tersebut, ia berhasil menyumbangkan 3 gol dan juga 6 assist. Juventus terus dikabarkan mencari winger yang baru, menyusul rencana kepergian dari Federico Bernardeschi yang kontraknya berakhir pada 30 Juni mendatang. Manajemen Juventus memang belum melayangkan penawaran resmi kepada Philipp Kostic. Namun Juventus siap menggelontorkan dana sebesar 15 juta euro untuk bisa menebus pemain Eintracht Frankfurt tersebut. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya, untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.